Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode 27 bersama saya Arga dari Creative Trader. Dalam podcast ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk dalam seminggu terakhir. Ada banyak pertanyaan yang masuk tentang cara menganalisa pergerakan bandar, gimana mendeteksi bandar yang oper-operan barang, privilege yang dimiliki bandar di broker-broker tertentu. Juga ada yang bertanya saham Telkom dan juga ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang cukup kritik lah, banyak kritik menarik yang masuk ke kami, terutama merespon dua post terakhir kami tentang value investing dan tentang Bapak Lo Keng Hong. Cuma karena kebetulan kali ini saya pengen fokus membahas membahas pertanyaan-pertanyaan tentang bandarmologi. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang yang kritik-kritik itu untuk sementara saya skip dulu. Sorry buat haters yang yang udah capek panjang-panjang ngetik, nanti kita bahas mungkin di podcast-podcast selanjutnya. Seperti itu. Jadi kali ini saya akan fokus banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan tentang analisa bandarmologi untuk membantu teman-teman yang mungkin pengen belajar lebih dalam tentang analisa bandarmologi. Oke, mari kita mulai. Oke, langsung saja sedikit ini bahas salah satu post yang kami post hari ini. Hari ini ada kejadian menarik di mana akhirnya ketok palu juga, Indonesia akhirnya masuk ke dalam fase resesi. Dalam resesi ekonomi kuartal 3 minus 3,4 poin, dan puji Tuhannya untuk merespon kejadian tersebut, investor asing menghibur Indonesia dan menaikkan IHSG 3% hari ini. Kejadian ini adalah konfirmasi pembahasan kami 6 bulan terakhir bahwa ekonomi udah nggak ada hubungannya dengan bursa saham. Itu yang kami bahas di post di sini, bahwa resesi itu cuma angka, sementara bursa saham itu dikendalikan oleh IHSG, dikendalikan oleh investor asing. Jadi asing bebas. Tapi yang menarik dari sini adalah dalam 2 hari ini kita sudah melihat dua momentum penting. Satu momentum global di mana Pilpres Amerika Serikat yang sampai detik ini saya buat post ini pun sebenarnya belum selesai perhitungannya. Mungkin ini akan dipost 1 hari setelahnya, mungkin setelahnya udah selesai, tapi sampai detik ini belum selesai. Tapi kita bisa melihat sebenarnya yang kami bahas di awal bulan Oktober dan beberapa podcast, sebenarnya momentum ini bisa dipakai market maker di seluruh dunia untuk merestart dan membuat market crash kedua. Terlepas dari siapa yang menang tentunya, karena nggak peduli siapa yang menang, dibanting-banting aja kayak gitu. Cuman kejadiannya kita udah melewati fase di mana Donald Trump dianggap pemenang, detik ini fase di mana Joe Biden dianggap akan menang gitu. Terlepas dari belum ada hasil resmi, dua-duanya nggak membuat market crash. Artinya itu yang kami bahas dalam broadcast kami di Instagram, yang kami mengatakan bahwa nggak ada, puji Tuhan nggak ada hal aneh-aneh yang terjadi di IHSG atau di bursa dunia. Tentunya yang kita takutkan kalau koreksi IHSG oke-oke aja, tapi kan yang kita takutkan koreksi global market, karena yang disebut market crash itu biasa global ya, dimulai di pusat di Amerika menjalar ke seluruh dunia, karena ya semua kerjasama lah menjalar ke seluruh dunia. Cuma itu nggak terjadi, puji Tuhan. Dan hari ini keluar berita resesi juga, itu kalau asing mau bisa dimanfaatkan untuk menebar ketakutan. Asing tinggal guyur dari pagi langsung panik karena resesi. Beberapa minggu lalu pun, sebulan lalu pun, ketika Sri Mulyani ngeluarin berita resesi, potensi resesi ekonomi -3, asing ngeguyur, kita takut. Bukan kita sih, maksudnya para komentator saham dan orang-orang yang masih mengira bursa saham ada hubungannya sama fundamental, takut karena ada berita resesi ekonomi. Sekarang ada resesi, dan ketika dalam setiap momen itu bandar bebas memutuskan pesta seperti apa yang ada diadakan. Mau pestanya mengerikan atau pestanya meriah. Resesi ini juga bandar bebas memutuskan. Ini resesi mau dibuat kayak gimana nih? Lokal komentator saham mau dibuat mikir kayak gimana? Kalau mau dibuat takut, banting hari ini. Tadi jam 11 siang ketika dibuat takut, banting aja, guyur aja. Cara bantingnya tinggal jualan.
Indonesia resesi, asing jualan langsung panik se-Indonesia. Kalau itu yang mau ditanamkan ke investor lokal. Tapi terbukti, puji Tuhannya asing nggak pengen menanamkan itu. Investor asing memutuskan, yuk kita buat investor lokal tenang, pede. Resesi boleh resesi, tenang, asing mah bebas. Itu image itu yang sedang dibangun bahwa nggak ada urusannya sama ekonomi. Bisa dibuat takut? Bisa kalau asing guyur, cuma asing boleh belanja. Dan kita lihat para komentator saham sudah fokus bilang, itu kan masa lalu. Itu kan kuartal 3. Itu artinya masa depan cerah. Ya memang, masa depan kita selalu berharap masa depan cerah. Ibu Kartini juga bilang kan, habis gelap terbitlah terang. Jadi mau segelap apapun, kalau asing naikin kita anggap nanti juga terang. Kalau asing ngebanting kita anggap, ini gelap banget sekarang. Jadi bebas. Dan asinglah yang menentukan image seperti apa yang mau dia tanamkan ke investor lokal, dan puji Tuhan image-nya positif. Jadi dua hal penting yang terjadi minggu ini sudah lewat, di mana Pilpres Amerika sudah dua-duanya Biden sudah pernah di atas Trump pernah di atas angin, Biden tetap pernah di atas angin, dan dua-duanya nggak membuat market crash, puji Tuhan. Jadi harapan saya sih sampai akhir tahun kita nggak perlu harus khawatir crash-crashan di mana asing atau bandar menggunakan momentum seperti resesi atau Pilpres Amerika untuk menghancurkan market. Seperti itu. Jadi itu sesuatu yang positif. Oke, lanjut. Ada pertanyaan. Ini pertanyaan menarik yang bertanya tentang Bapak Lo Keng Hong. Tentang Sultan Panjang Sabar, strateginya. Ini salah satu like banyak, saya janji buat videonya udah saya buat. Silahkan bagi rekan-rekan yang belum pernah nonton, silahkan tonton videonya yang sosok Lo Keng Hong, kisah sukses Lo Keng Hong bermula dari value investor sampai mendekat ke bandar saham. Ini video yang saya persiapkan, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak Tanggo deh, kayak gitu. Satu lagi, kalau Anda punya pertanyaan kompleks, menarik, silahkan tulis di kami. Dan kalau yang like-nya banyak seperti ini, saya akan coba cari waktu, atau orang lain di tim kami cari waktu untuk buat video untuk menjawabnya. Seperti itu. Ini pertanyaan baca aja sendiri karena cukup panjang. Oke, next pertanyaan dari Pak Jason Butar-Butar. Kang Arga, untuk trader yang berhasil, berdasarkan penjelasan di podcast ini, kita harus jeli membaca peristiwa yang dapat dijadikan bandar untuk menaikkan harga saham, biar dapat cuan besar. Apakah bisa dijadikan metode cara baru, momentologi di dalam dunia saham, cabang dari bandarmologi? Kalau Anda berpengalaman, Anda bisa melihat momen-momen yang bisa dijadikan kayak tadi kan, bisa dirayakan oleh bandar, bisa dipestakan. Kayak waktu yang saya sering bahas kan, vaksin sampai ke Bandung itu dipestakan oleh bandar, menerbangkan KF, INAF, dan semua saham yang ada farmasinya. Ketika BRIS merger, itu dipestakan sama bandar, saham-saham perbankan sama syariah itu. Tapi satu hal yang perlu kita nggak semua pesta itu positif. Ada pesta yang menakutkan. Saya kenal trader yang memang dia jeli melihat momentum dan dia masuk sebelum pestanya dimulai. Tapi dia juga punya knowledge kalau pesta itu nggak selalu positif. Maksudnya nggak selalu meriah, membahagiakan orang ketawa-ketawa, cuan di mana-mana baru akhirnya dibantai bandar. Kadang-kadang pestanya justru dibuat negatif. Kayak ada kejadian beberapa waktu lalu, ICBP labanya bagus, dihajar. Mau akuisisi, dihajar. Berita akuisisi itu bisa dibuat pesta positif atau pesta negatif oleh bandar. Cuma kadang-kadang pestanya negatif. Jadi boleh, kalau Anda jeli, Anda lihat, tapi tentunya Anda harus punya risk management tertentu, karena nggak semua pesta akan disambut positif. Saya kenal trader yang cukup jago memanfaatkan momen seperti itu. Tapi kalau Anda dengar podcast saya bahkan di awal minggu sebelum pemilu Amerika, saya memilih stay away dari momen.
Momen Pilpres US, saya milih stay away. Saya milih pegang cash aja sampai nunggu, saya bahas di podcast, sambil nunggu reaksi market gimana, reaksi Amerika gimana setelah keluar hasil pemilu. Hasil quick count apalah itu ya kayak gitu. Saya nunggu, saya milih menjauh karena saya lihat ada potensi itu dirusuhin di bursa saham. Saya menjauh. Ada yang mendekat, dia terserah. Tapi kadang-kadang saya lebih senang nyari peluang-peluang yang sunyi senyap, yang nggak dilihat banyak orang. Saya ketika beris heboh, semua bilang mau 3.000, saya menjauh. Ya syukur kalau ke 3.000, tapi saya menjauh. Kayak gitu. Jadi nggak semua, intinya nggak ada satu cara yang ini kan. Untuk jadi trader berhasil, jadi nggak ada satu cara fix untuk membuat satu trader berhasil. Anda harus cari gaya Anda sendiri. Cuma saya kenal orang yang memanfaatkan momen, sementara saya sendiri, saya prefer menjauh justru dari momen. Momen-momen besar yang diketahui banyak orang. Kalau momen-momen kecil yang nggak disadari, tapi kita lihat bandarnya akumulasi, saya malah masuk. Seperti itu. Pertanyaan dari Pak Sontoloyo Trader. Bang Arga, terima kasih atas kemurahan hati Abang bikin video yang mengedukasi ini. Sesudah ku tengok banyak video tentang saham di YouTube, tentang konten kreatif trader sangat masuk akal bagiku. Sebelumnya ada nanya tentang inventory analysis, tapi Abang skip padahal penasaran aku itu. Kurasa mungkin konten workshop bandarmologi. Belum mampu aku ikut ini sepertinya orang Medan. Karena modal pun pas-pasan. Tapi melalui video-video Abang sudah banyak ilmu ku dapat. Semoga kemurahan hati Abang terus berlanjut. Oke, inti inventory analysis, yes itu materi workshop bandarmologi, tapi jadi kurang lebih kayak gini. Saya nggak nyiapin PowerPoint-nya ya, cuman kurang lebih kayak gini. Jadi bandar kalau mau beli, mau jual, dia selalu pakai broker. Brokernya banyak. Nggak akan pakai satu broker. Bandar bisa berubah. Beli pakai PG, jual pakai ID, bisa. Beli pakai BK, jual pakai CS, bisa. Tapi pada akhirnya, broker-broker yang dipakai satu bandar itu di satu saham ya. Satu bandar bukan satu sekuritas. Satu bandar pakai banyak sekuritas. Tapi seperti dikatakan, saham kalau bergerak itu pasti ada satu sutradara. Film nggak bisa dibuat oleh 3 sutradara. Nggak jalan filmnya. Begitu juga saham. Harus ada satu sutradara. Satu sutradara itu pakai banyak broker. Jadi caranya Anda pilihlah broker-broker yang punya indikasi kuat dipakai bandar. Contohnya broker asing. Broker yang nama-namanya nggak jelas. Yang Anda nggak tahu ini broker apaan tapi belinya banyak. Atau kalau terbang pagi-pagi, siapa yang hajar kanan? Anda pilih broker-broker itu. Pilih 10, kalau bisa 20. Anda jumlahkan transaksinya setiap hari. Anda jumlahkan transaksinya, Anda jumlahkan, dapatlah 20. Misalnya, hari ini PG beli 2.000, YJ beli 500, misal KK jual 30. Ini Anda totalkan semua. Anda masuk, ada data setiap hari si broker-broker itu. Mau 20 boleh, kalau terlalu merepotkan 10 juga boleh. Anda totalkan setiap hari. Jadi kalaupun bandar pindah-pindah, belinya PG jual pakai ID, PG Anda hitung, ID Anda hitung. Seperti itu. Hindari broker-broker retail, walaupun bandarnya pakai broker retail, prefer stay out dari broker retail. Karena broker retail margin of error-nya terlalu besar. Kayak gitu, Anda hitung dan Anda buat chart-nya, Anda buat chart-nya. Itu kami lakukan 6-7 tahun yang lalu, kami belajar banyak dari situ, cuma karena merepotkan, kami tinggalkan. Di workshop bandarmologi sendiri cuma buat knowledge kayak gini saya ajarin. Cara analisanya bukan seperti itu, tapi kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan jelas buat Bang Sontoloyo Trader ini. Bang Manahan S, Bang Manahan S. Salam hormat juga, Bang. Itu. Oke, lanjut. Terima kasih atas edukasinya Pak Arga. Saya ingin bertanya mengenai perpindahan kepemilikan saham antar sekuritas. Misal bandar akumulasi netbuy menggunakan PD 3 juta lot. Terus minggu depan barang yang di PD ditransfer ke YP 2 juta lot. Terus yang jualan pakai broker YP. Akankah netbuy PD 3 juta lot akan berkurang jadi 1 juta lot? Mohon pencerahannya.
Sebenarnya yang tahu dirubah atau enggak, karena transfer antar saya, misalnya saya bandar, saya beli pakai PD 3 juta lot. Terus saya telepon broker saya, tolong pindahin barang gua ke YP. Saya punya broker di YP juga atas nama saya, pindahin. Bayar 15.000 dipindah barang saya, yang 3 juta lot atau yang 2 juta lot ke YP. Itu yang tahu, cuman PD, YP, dan saya. Itu bukan transaksi, KSEI nggak wajib tahu. Bursa nggak wajib tahu, nggak harus bayar pajak, karena perpindahan kepemilikan antar saya dan saya. Itu bukan transaksi, jadi harus nggak dicatat, bukan pasar nego. Pertanyaannya, itu dimasukin nggak ke data broker summary? Sekuritas yang tahu. Sekuritas yang tahu dimasukin atau enggak. Cuman dari beberapa penelitian yang kami lakukan, terlepas saya pernah nanya, saya nggak tahu dia jawabnya benar atau bohong, orang sekuritas bilang, kita dari setiap minggu kita adjust kok datanya. Kayak gitu. Cuman logika saya, kalau setiap sekuritas mengadjust, data broker summary setiap sekuritas beda-beda. Kenyataannya datanya sama. Kalau datanya sama, berarti nggak di-adjust. Karena perpindahan saya dari PD ke YP, cuma diketahui saya PD dan YP. Kakak nggak tahu saya pindahin. Karena itu bukan informasi publik. Jadi kalau di YP dirubah, di PD dirubah, di kakak harusnya nggak dirubah. Cuma kenyataannya nggak seperti itu. Jadi menurut saya sih tidak dipindah. Itu sebabnya analisa bandar mogi yang digunakan jangan pakai pegangan seperti ini. PD 3 juta, YP 2 juta, kalau kayak gitu percuma. Saya sudah nyoba dan bayar mahal kegagalannya. Dulu kan saya pribadi, kayak banyak dari kita, awalnya saya kira satu bandar itu satu broker. Saya ngikutin satu broker. Ada broker yang beli di 70, beli banyak, nggak dijual-jual, sampai 50 nggak dijual. Saya pikir ini tolol atau apa bandarnya. Ternyata barangnya udah dipindah ke broker lain. Kayak gitu. Jadi jangan ikutin satu broker karena bandar bisa pindah-pindah broker. Jadi kalau Anda menciptakan analisa bandar mogi silahkan, tapi ingat possibility di mana bandar bisa mindahin seenak mereka. Jadi kalau analisa Anda akan putus sendiri, akan gagal sendirinya. Kalau analisa Anda dengan asumsi bandar bisa pindahin, rubah analisanya. Seperti itu. Lanjut. Malam Bang Arga, mohon sedikit bahas tentang pasar nego. Walaupun pasar nego tidak mempengaruhi harga saham reguler, apakah transaksi di pasar nego jadi salah satu strategi bandar? Misal, masuk di pasar nego kemudian jadi bahan jualan pasar reguler. Terima kasih. Benar, bisa aja. Misalnya saya mau mulai ngegoreng saham. Saya satu bandar, saya mulai ngegoreng saham. Terus salah satu barang yang dimilikinya, saya lihat peta kepemilikannya, ini punya siapa aja, barang ini yang banyak siapa aja. Misalnya Bapak atau Ibu Waserba Indonesia ini punya 500.000 lot. Saya tahu kalau saya goreng sekarang, anggaplah Bapak Waserba ini akan profit taking nanti di atas. Saya ngegoreng Pak Waserba ini yang profit taking 500.000 lot. Jadi demi kedamaian hati, sebelum digoreng saya datengin dulu Bapak Waserba ini. Pak, saya beli Pak, barang Bapak. Aneh kan? Ya, misalnya saya beli di pasar nego deh, anggap sekarang harganya 70. Saya beli 85 deh di pasar nego, 500.000 lot. Pak Waserba ini mungkin nggak tahu apa-apa. Oke deh, saya kasih. Wah, rezeki kan. Harga 70 ditawar 85. Saya beli semua. Transaksi itu terjadi di pasar nego. Karena untuk terjadi di pasar reguler, saya harus maksa Pak Waserba, tolong antri dijual ya, biar bisa saya makan. Kalau saya ngedatengin Pak Waserba, merintah dia jual, ya tentunya nggak mau Pak Waserba. Anda siapa? Meskipun ada bandar, kan ini saham saya. Jadi bisa ada proses akumulasi awal yang dilakukan di pasar nego. Cuman bukan berarti setiap transaksi di pasar nego itu akumulasi. Bukan berarti seperti itu. Yang pasti bisa aja cuman oper-operan. Bandar pindahin barang. Atau ini saya kenal ada transaksi di pasar nego, waktu dengar gosipnya sih. Dulu ada pengusaha kaya, dia punya istri beberapa dan satu minta cerai. Salah satu klausal bagi hartanya itu bagi harta saham.
Sahamnya ditransfer, dijual di pasar nego. Kan beda kepemilikan kan? Tadinya nama suami sama nama mantan istri, ditransfer dari suami ke mantan istri. Itu nggak bisa ditransfer kayak tadi. Karena beda kepemilikan, dijual di pasar nego. Dijualnya di harga murah katanya. Sahamnya banyak, dijual di harga murah. Bisa aja orang yang memperhatikan pasar nego bilang, wah ini kayaknya ada akumulasi nih. Ngira ini masalah perbandaran, ini intrik perbandaran, padahal ini masalah rumah tangga. Jadi saya pribadi, karena banyaknya bias yang terjadi, kami dan mengajarkan semua alumni workshop Bandar Moli mengatakan, nggak usah pedulikan analisa di pasar nego. Karena akumulasi sebenarnya dari retail cuman bisa di pasar reguler. Kalau Bandar mau ngambilin barang katlosan retail ya di pasar reguler. Kalau Bandar mau profit taking juga jualnya di pasar reguler. Di pasar nego tutup mata aja. Kecuali Anda punya informasi lain. Contohnya Anda kenal, Anda tahu nih ada perceraian. Atau kasus misalnya kayak Bapak Lo Keng Hong, ketahuan tiba-tiba dia punya berapa juta lot. Wah berarti itu ada intrik antar pemain besar. Tanpa informasi itu semua transfer. Jadi itu ada informasi Lo Keng Hong dulu baru merhatiin pasar nego. Bukan setiap ada transaksi pasar nego kita ngira-ngira intriknya apa. Karena bisa macam-macam dan nebak lebih sangat spekulasi kita nebak. Setiap ada transaksi kita nebak-nebak, padahal mungkin cuma pindah barang, mungkin cuma apa, macam-macam. Seperti itu. Semoga menjawab. Pertanyaannya semua mayoritas tentang Bandar Mogi. Malam Pak Arga, saya masih newbie di saham. Mau ditanya, bisa tidak mengecek jumlah barang atau lot yang tersisa atau dipegang bandar? Ada beberapa metode, salah satunya inventory analysis. Cuman itu nggak terlalu penting. Karena untuk bandar bisa jualan 2 tahun nggak habis-habis. Hanya karena misalnya bulan lalu kita anggaplah dikasih tahu bandarnya beli 1 juta lot. Bukan berarti barang dia cuma 1 juta lot. Bisa dia punya 15 juta lot. Jadi dia bisa akumulasi 1 juta, nanti distribusinya 6 juta. Bisa aja. Kenapa enggak? Karena barangnya sebelum mulai akumulasi udah ada 15 juta. Cuma untuk naikin dia butuh beli 1 juta dari retail-retail yang cut loss. Itu bisa terjadi? Bisa. Jadi mengetahui jumlah barang yang dimiliki bandar itu sulit dan apalagi buat newbie fokusnya sebaiknya bukan itu. Fokusnya ngikutin aja. Artinya apa ngikutin? Ketika dia beli 1 juta lot, kita beli. Ketika jual, kita jual. Terus gimana kita nunggu sampai barangnya habis? Nggak usah ditunggu. Nunggu dia beli lagi aja. Kalau dia beli lagi, kita beli lagi. Seperti itu. Jadi mengikuti karena umumnya bandar punya banyak barang kayak gitu. Jadi nggak usah fokus ngira-ngira sisanya berapa karena itu metode yang kompleks dan apalagi buat newbie banyak metode lain yang lebih worth it Anda pelajari, Anda kejar, Anda riset daripada ngukur punya barang banyak berapa. Bandar punya barang banyak berapa. Kayak beberapa waktu lalu di Telkom asing beli berapa di satu hari asing beli berapa 70-80 M terus setelahnya jualnya 300 M akumulasinya cuma 70 M jualnya 300 M kayak gitu. Jadi nggak harus 70-nya kejual udah itu dia harus beli lagi, enggak, barang dia masih banyak kayak gitu. Cuman dia butuh beli 70 M misalnya untuk naikin harga atau untuk membahagiakan investor lokal yang sudah frustasi Telkom turun terus. Jadi butuh pembelian-pembelian. Tapi yang dia beli sama yang dia jual nggak harus hasilnya 0. Kayak itu. Dari Pak FX123. Pak Arga, dari contoh kasus Telkom, Bapak kan bilang harganya udah murah. Penentuan udah murah itu berdasarkan apa ya Pak? Kan Pak Arga tidak pakai analisa teknikal. Mohon dijawab, terima kasih. Setahu saya technical nggak ada murah ya. Saya nggak tahu ada indikator yang hasilnya murah. Nggak ada. Setahu saya even dikasih nama pun nggak ada candlestick yang namanya murah. Jadi menurut saya nggak bisa lihat murah pakai technical. Ada golden cross, ada dead cross, ada ibu hamil, ada bapak gantung diri, macam-macam nama candlestick. Cuma nggak ada yang namanya murah. Murah itu turun kan. Kalau turun dibilangnya bearish. Kalau naik dibilangnya bullish. Murah dilihat dari mana? Dari comparison. Dulu 3.000, sekarang 2.000. Ya sekarang murah. Bisa lebih murah? Bisa. Tapi kita udah punya dasar ke murah. Banyak yang mengkritisi saya, nggak pakai technical, kok lihat candlestick kayak gitu.
Saya lihat grafik, saya pengen tahu harganya berapa. Masa harus diingat? Masa Telkom harus diingat dulu berapa demi itu kan nyusahin diri. Cuma yang saya katakan nggak pakai analisa teknikal adalah dengan melihat grafik, saya nggak ngira-ngira, saya nggak meluangkan perasaan saya, coret-coret, diwarnain, dikasih nama candlestick-nya untuk menebak nanti naik atau turun, enggak. Tapi saya bisa ngelihat turun, ya pakai candlestick. Mau kalau dirubah jadi line chart bisa bebas. Atau pakai RTI, udah turun 12% 3 bulan terakhir, itu juga udah bisa menentukan murah. Jadi menurut saya ngelihat grafik itu bukan technical analysis. Technical analysis adalah menganalisa grafik. Dicoret-coret, diwarnain, dikasih nama, itu analisa teknikal. Kita mencurahkan perasaan kita. Kalau cuma ngelihat, saya juga butuh ngelihat. Buat apa? Buat tahu harganya berapa, saya nggak inget. Saya trader yang aneh, saya nggak pernah tahu harga saham satu pun berapa. Saya saat ini punya 7-8 saham, satu pun saya nggak tahu harganya hari ini berapa. Saya nggak bisa ingat, benar-benar nggak bisa ingat dan nggak mencoba ingat. Saya lihat grafiknya. Oh ini di sini saya beli, saya ingat posisinya. Tapi grafiknya nggak perlu saya warna-warna, saya coret-coret, nggak perlu. Karena saya nggak percaya ngelihat grafik, saya bisa tahu bakal naik atau turun. Saya nggak percaya dengan ngelihat grafik, saya tahu bandarnya beli atau jual. Saya nggak percaya itu. Karena yang nggak ada data, itu kan cuma kotak-kotak. Seperti itu. Satu lagi tambahan, gimana saya biasa salah satu dari tim kami di sini, salah satu biasanya kadang-kadang kami punya ini. Biasanya ketika buat tim, misalnya tim mengelola uang segini gitu, kadang-kadang kami melakukan project-project itu, misalnya kita pakai penentu. Misalnya kayak gini. Misalnya saya melihat satu saham diakumulasi. Ada tim kami satu lagi misalnya ngelihat ini juga diakumulasi. Ada 2 saham diakumulasi sangat baik. 2 saham diakumulasi sangat baik. Terus yang mana yang dibeli? Kalau beli satu, apakah saya karena saya bosnya, saya keputusan yang dipilih atau keputusan dia karena sama-sama bandarnya lagi akumulasi. Salah satu metode ini kita yang memutuskan dari kita adalah metode mana yang paling murah. Gimana ngitung paling murahnya? Kita bandingin dari rata-rata transaksi 6 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir. Kadang-kadang kita putuskan di awal. Kita bandingin ya sama rata-rata transaksi 3 bulan terakhir. Misalnya satu saham 3 bulan terakhir rata-rata transaksinya habis waktu saya. Oke. Misalnya satu saham rata-rata transaksi 3 bulan terakhirnya itu 1.500. Jadi total saham diperdagangkan 3 bulan terakhir itu 1.500, sekarang harganya 1.200, berarti diskonnya 300. Satu lagi rata-rata transaksinya 2.000, sekarang 1.800, diskonnya 200. Jadi kita milih yang 300. Itu salah satu metode yang kami pakai buat memutuskan kalau kami nggak bisa menentukan saham mana yang mau masuk. Jadi kami pakai average transaksi sekian bulan terakhir yang kami putuskan di awal. Seperti itu. Semoga menjawab. Banyak ya pertanyaannya. Saya lanjut deh. Saya 1-2 lagi deh yang pendek-pendek semoga. Bang Arga sering bilang banyak broker dibuat untuk bandar. Atau jangan-jangan bandarlah owner perusahaan broker itu. Mungkin itu sebabnya biar saya antri di urutan pertama tetap nggak kebagian. Tapi jadi musuh trader bukan cuma bandar, tapi juga broker. Tolong pencerahannya. Ada bandar yang buat broker? Ada, cuman menurut saya bisnis bandar sama bisnis broker itu beda dan banyak yang nggak mau repot. Banyak yang nggak mau repot untuk ngurus, karena bisnisnya beda, itu different ball game itu. Jadi cara sukses broker itu beda, permodalannya dipakai dengan cara yang beda, meskipun brokernya buat bandar ya. Dengan bandar saham sendiri. Menurut saya, kalau jadi bandar, dia fokus buat hubungan-hubungan spesial dengan para broker-broker, biar antrian bisa ditaruh di awal, dikasih margin tinggi, atau macam-macam. Jadi, menurut saya, setahu saya kasus Jiwasraya pun cuma 1 atau 2 broker yang kena. Padahal yang digunakan puluhan, kayak gitu. Nah, jadi itu pertama,
kalau kita ini, jadi cuman tentunya bandar punya privilege khusus di setiap broker ya, wajarnya seperti itu. Udah saya bahas di podcast sebelumnya. Di bank pun misalnya, saya punya bank BCA, ada nasabah prioritas. Puji Tuhan saya nasabah prioritas gitu, jadi saya punya ruang sendiri. Tapi nasabah prioritas itu ada yang lebih tinggi. BCA soliter. Itu beda lagi treatmentnya. Kalau saya sama-sama mau ngambil cash, misalnya ngambil cash 10M, kas di banknya cuman sore itu cuma 10M. Satu nasabah prioritas, satu nasabah soliter yang dikasih duluan. Kayak gitu. Jadi wajar menurut saya itu, ya kita dealing with that aja lah, nggak usah dipermasalahkan kayak gitu. Jadi nggak usah menganggap broker itu musuh bandar ya kita nggak bisa trading kalau nggak ada broker. Kayak gitu. Bang, sekali-kali bahas saham yang mau bagi dividen. Dari sisi bandarmologinya gimana? Apa yang biasanya dilakukan bandar? Ya, kita nggak bisa ngambil satu kesimpulan, karena kesimpulan apapun yang diambil akan misleading. Cuma yang biasa saya ajarkan di workshop bandarmologi adalah, atau foreign flow, menjelang pembagian dividen, Anda lihat bandarnya ngapain. Banyak saham yang menjelang pembagian dividen, bandarnya jualan. Bandarnya jualan besar-besaran menjelang dividen. Dan seringkali bandarnya jualan tapi harganya cukup di-maintain menjelang pembagian dividen. Apalagi kalau dividennya gede, retailnya dengan semangat menampung barangnya bandar. Tapi biasanya di hari H ketika pembagian dividen, ketika cum date-nya, harganya langsung jatuh dan bisa turun jauh lebih dalam dari dividen yang didapat. Itu jebakan yang sering dipakai bandar. Kayak gitu. Jebakan yang sering dipakai bandar, kalau bandarnya jualan sebelum dividen. Cuman di OJK nggak ada peraturan yang mewajibkan bandarnya harus jualan sebelum dividen. Bisa juga bandarnya beli. Bandarnya beli ngumpulin barang sebelum dividen, biasanya hari H setelah cum date-nya jatuh, tapi naik lagi langsung. Jadi apa yang dilakukan bandar sebelum dividen itu seringkali kami jadikan acuan untuk memprediksi kedepannya bandarnya bakal ngapain. Kayak gitu. Karena kalau dia beli banyak ya nggak akan dibanting lah pasca dividen. Kayak gitu. Buat apa mereka beli kalau setelahnya mereka banting sendiri. Nah, lanjut. Saya senang sih pertanyaan tentang bandarmologi semua, cuma udah habis waktu. Hasil belajar saya terkait bandarmologi secara otodidak. Belilah saham yang diakumulasi asing dan bandar. Contoh fakta lapangan. Perhatikan ASI, BBRI, ASI dan BBRI 26-27 Oktober kemarin akumulasi asing KZ sangat banyak. Let it flow karena asing banyak berarti kita beli saja. Kapan harus dijual? Ketika asing distribusi ternyata sesimpel itu. Tolong masukannya Pak. Saran saya jangan satukan asing dengan KZ, karena KZ nggak harus asing, ya mayoritas asing cuma nggak harus. Dan barang yang dibeli KZ bisa dijual pakai CS, pakai AI, dan lain-lain. Jadi fokusnya asingnya aja. Kalau di Astra, BBRI fokusnya asingnya aja. Asingnya net buy, net sell, brokernya apa Anda nggak usah peduli. Itu lebih baik. Daripada Anda fokus ke KZ. Kapan jualnya? Yang paling sederhana, beli ketika asing beli, jual ketika asing jual. Sesimpel itu. Setuju. Semoga bisa masukan buat Pak Fajrin. Satu lagi, terakhir deh. Pak Arga, saya ada pertanyaan mengenai kapan masuk market dan keluar. Pak Arga pernah bilang masuk ketika keluar dan keluar market mengikuti bandar. Sepertinya mudah Pak, tapi sebenarnya sulit ya? Yes, sulit. Bagaimana kita tahu bandar sedang akumulasi atau distribusi? Lihat setelah penutupan market, lalu esok harinya kita ikuti pergerakan bandar, lalu apakah setelah terlihat pergerakan bandar selama 1 hari kita boleh langsung ikuti atau harus menunggu pergerakan berikutnya? Atau apa ukuran kita harus, kapan kita harus ikuti bandar berdasarkan nominal yang diakumulasi distribusikah? Atau sudah beberapa hari melakukan akumulasi distribusi? Thanks. Oke, ini pertanyaan terakhir aja. Yes, masuk ya ngomongnya gampang, masuk ketika asing masuk, jual ketika asing masuk, jual ngomongnya gampang, cuman ya nggak sesederhana itu ketika Anda coba. Itu sebabnya kami masih ngadain workshop, saya pun masih kadang-kadang kecelek juga. Karena ya memang nggak segampang itu, tapi menurut saya dibandingkan narik-narik garis, dibandingkan fundamental, ini lebih gampang. Jadi saya pakai. Lebih gampang lah dan lebih terukur. Karena asing beli kita beli, asing jual kita jual, lebih terukur kan.
Kalau candlestick hijau kita ngapain? Nggak terukur. Kalau laba naik kita ngapain? Nggak terukur. Nggak jadi acuan. Perusahaan labanya naik terus kita ngapain? Kalau laba naik harga turun terus kita ngapain? Kalau candlestick merah kita ngapain? Bingung kita. Kalau kita mau ngikutin candlestick ya kita pakai baju merah. Ketika baju hijau kita pakai baju hijau. Udah. Nggak tahu kapan beli kapan jual kan. Kayak gitu. Jadi menurut saya ini lebih mudah. Balik jawab pertanyaannya. Jadi menurut saya Pak Fendi Winata ini pengen semuanya ada satu acuan. Itu juga yang sering kami pikirkan. Cuman saya coba jawab seperti ini. Nanti saya buat video deh tentang salah satu bukunya John Maxwell yang sangat bagus buat diketahui seorang trader yang tentang saus tomat atau apa gitu. Nanti saya coba cerita, itu pembelajaran saya. Nah, ini langsung deh. Kapan melihat bandar akumulasi? Gimana melihat bandar akumulasi distribusi? Ada banyak cara. Anda ikutin di video-video kami, bisa ngikutin asing dan lain. Mungkin saya skip situnya. Jadi anggaplah Anda mengetahui cara mengikuti asing akumulasi distribusi. Terus kapan masuk? Apakah nunggu penutupan atau di tengah hari? Ya saya nggak mungkin jawab untuk semua kasus ya. Cuma mungkin idealnya saya biasa mengajarkan di workshop bandarmologi kalau ada akumulasi dan volumenya udah besar, anggaplah siang-siang jam 11. Biasanya kalau itu saham normal ya, bukan saham yang digorengnya sehari 2 hari doang, udah itu ditidurin. Kalau saham TINS, Inco, ICBP atau apalah Antam dan lain-lain, biasanya pagi akumulasi besar sampai sore pun akumulasi besar. Jadi kalau Anda jam 11 melihat akumulasi, saya sih cukup confident dia lanjut akumulasi, jadi nggak harus nunggu penutupan. Saya bisa ikut beli. Kalau waskita akumulasinya besar, ini kalau akumulasinya kecil ya tunggu dulu, either besar atau jangan-jangan dia cuma diam aja, misalnya kayak gitu. Jadi nggak harus nunggu closing. Atau gampangnya asing deh. Kalau asing masuknya mau hari pertama, kedua, ketiga, itu pun sama kan pertanyaannya. Pengen ada standar, padahal nggak semua seperti itu. Kalau kita ya karena kan setiap ini ada banyak rencana, ada banyak strategi, ada asing cuma mau masuk sehari untuk ini, asing cuma masuk sehari untuk memarkup, udah itu besok guyur lagi, bisa aja. Jadi apakah harus nunggu 5 hari ya? Belum tentu juga. Kayak gitu. Jadi nggak bisa diputuskan satu, cuma beberapa hal yang bisa Anda pegang yang saya ajarin di workshop bandarmologi adalah, pertama, konsistensi akumulasi itu bagus. Kalau ada saham 3 hari berturut-turut diakumulasi, itu jauh lebih aman untuk diikuti daripada saham yang baru sehari. Karena 3 hari berturut-turut diakumulasi, sangat kecil kemungkinannya harganya langsung dibanting besok. Kalau dibanting pun biasanya nggak distribusi karena dia udah beli banyak. Dia bisa beli lagi di bawah. Jadi kita yang udah kebanting pun bisa average down. Itu seperti itu. Jadi konsistensi semakin bagus. Cuma di masa pandemik ini jauh lebih fase akumulasi bandar jauh lebih pendek. Kayak gitu. Jadi 1-2 hari akumulasi mungkin Anda bisa udah memutuskan buat masuk. Atau kalau Anda udah biasa trading dengan bandar itu, biasa nyopet bandar itu, mungkin baru setengah hari trading kayak gitu Anda udah dapat feel-nya. Beberapa waktu lalu saya beli waskita, saya sering banget trading waskita gitu. Ketika dia baru akumulasi jam 1 siang kalau gitu saya udah masuk, udah pede masuk banyak dan akumulasinya lanjut cukup lama. Tapi itu feel yang Anda dapatkan dengan kebiasaan trading saham itu. Standar yang sama nggak bisa saya pakai di ADI karena beda. Saya nggak tahu kenapa beda, tapi beda. Kayak gitu. Jadi itu dia, nggak bisa semuanya dijadikan satu kesimpulan. Kalau kayak gitu, banyakkan errornya kayak gitu. Jadi itu, dan pertanyaannya berapa sering ya, semakin sering semakin bagus. Saham yang 20 hari diakumulasi berturut-turut itu nggak akan tiba-tiba di ARB-in terus-terusan. Mungkin ditidurin, tapi saya hampir nggak pernah ngelihat saham yang diakumulasi terus-terusan gitu tiba-tiba jatuh tanpa distribusi. Nggak pernah. Kayak gitu. Jadi itu hal lain yang bisa saya tambahkan. Terus apakah ada besarnya nominalnya? Tentunya nominalnya juga nggak mungkin diratakan.
Karena inflow di BBRI 100 miliar itu kecil. Tapi di BBTN 100 miliar itu gede banget. Jadi caranya adalah Anda compare. Makanya kalau saya sarankan yang mau analisa foreign flow, kalau mau ikut workshop silahkan, kalau enggak pun buat chartnya. Jadi Anda punya historical. Anda bisa lihat kebiasaan asing di saham tersebut. Inflow 100M di BBRI itu gede kecil. Kalau Anda nggak punya comparison waktu-waktu sebelumnya, Anda nggak tahu itu besar atau kecil. Anda nggak bisa bandingkan BBRI dengan BBTN. Atau dengan BRIS. Asing masuk 100M di BRIS itu udah luar biasa banget. Tapi di BRI biasa aja. Jadi Anda compare dengan waktu-waktu sebelumnya. Makanya kalau Anda pernah lihat chart foreign flow kami tunjukin foreign flow-nya ke belakang, aliran dana asingnya, inflow-nya berapa banyak, dan beberapa saya pernah dikirim orang yang buatnya di ini malah. Buatnya udah buat tools itu di di Excel pun udah bagus, bisa chart. Jadi nggak harus ikut workshop. Kalau Anda mungkin nggak mau meluangkan budget buat itu, Anda bisa buat sendiri di Excel. Datanya Anda bisa diambil di sekuritas, di BEI, di mana-mana. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya rasa sampai sini aja. Udah banyak banget pertanyaan bandarmologi. Harapan saya jawaban-jawaban saya ini bisa membantu rekan-rekan yang mungkin sekarang sedang belajar analisa bandarmologi, bisa mengikuti dan bisa go to next level lah, karena tujuan saya pengen membantu Anda. Mudah-mudahan Anda bisa nyuri 1-2 hal dari sharing saya ini yang bisa membantu Anda menganalisa. Oke, thank you. Silahkan kalau ada pertanyaan tambahan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Silahkan like kalau Anda suka podcast ini, atau dislike kalau nggak suka. Kalau Anda mau ini, bisa subscribe atau nonton video-video kami selanjutnya. Oke, sehat selalu. Sampai jumpa lagi.